Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan bersama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil. Kemudian selaku orang yang berharap menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di suatu majelis itu kata baginda Rasul, apabila tidak dibacakan sholawat maka majelis itu tidak ubahnya seperti majelis bangkai. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Bapak Kepala Desa Rantau Gedang beserta Ibu yang alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah masyarakatnya dewe. Kita bersyukur punya pemimpin yang model ko. Bukan sales sembarang sales, sales berteduh di bawah genteng. Bukan kades sembarang kades. Kades kita kok memang masih kelihatan ganteng. Nya macam tu cara nyenangan. Kita doakan beliau mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan umur panjang dan keberkahan. Dimudahkan jalan rezekinya. Kemudian ditambah bininya. Jangan. Kemudian yang saya hormati Ketua BPD beserta anggota, para perangkat-perangkat desa yang hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Lembaga Adat Desa Rantau Gedang beserta seluruh nenek mama yang sama-sama kita muliakan, Bapak Imam dan seluruh pegawai SARA yang ada. Yang tadi beberapa pegawai SARA yang dikatakan, ada yang di Simpang Rantau Gedang, di Simpang 3, ada yang Simpang 4, ada yang dari mana-mana lah, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Bapak Ibu. Selanjutnya yang saya hormati Ketua dan seluruh pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Istiqomah Desa Rantau Gedang itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, kecik benamo gedang begelar. Kok kecik tak disebut namo, gedang tak pula dipanggilkan gelarnya. Kecik sakti gedang betuah.
seluruh kita yang hadir mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang terakhir yang amat sangat kita banggakan juga, sempat meluangkan waktu untuk hadir Bapak Babin Kantipmas kita, yang juga hadir di tengah kita. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau di desa kita ini, karena mungkin ini merupakan desa binaan dari beliau, mudah-mudahan selalu tercipta rasa aman di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Bapak Ibu sekalian, tentu pagi menjelang siang kau patut kita bersyukur kepada Allah. Limpahan rahmat dari Allah itu sudah banyak yang kita manfaatkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Allah itu sayangian dengan kita. Tidak pernah luput rahmat Allah itu dari kita. Baik kita sedang tidur maupun sedang jago macam kau. Namun Bapak Ibu sekalian, rahmat Allah itu selalu tercurah kepada kita di setiap saat, Pak. Buktinya hari ini dapat kita lihat nikmat kesehatan dan kesempatan. Apa itu nikmat kesehatan dan kesempatan? Itu adalah dua nikmat yang sangat besar dalam kehidupan kita manfaatnya. Nyo kadang-kadang sempatnya, tapi kalau ndak do sehat, ndak nyampai nyo ke masjid kita hari ko. Betul apa tidak? Atau barangkali badan sehatlah, fisik kuatlah, tapi kalau ndak do sempat, ndak juga nyo sampai ke masjid ko hari ko. Bapak Ibu yang hadir hari ini itu diberikan kedua-duanya, sempat kemudian sehat. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah, kita yang hadir kok dan yang tidak sempat hadir, yang masih sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Kemudian kita semua termasuk kepada golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan kepada putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat beliau sangat kita harapkan nanti, Bapak Ibu. Kapan itu? Di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana tidak lagi berguna anak dan harta, tidak ada manfaat pangkat dan jabatan yang kita miliki hari ini, kecuali nanti kita akan menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera itu adalah hati yang selalu tunduk dan patuh terhadap apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Hati yang selalu berintisalul awamir wajtinabun nawahi. Hati yang selalu menjunjung tinggi perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya teruskan, kira-kira suara saya kok jelas tak kedengaran? Bisa dimengerti bahasa saya kok? Itu yang penting dulu. Yang penting jelek, suaranya jelek, kemudian bahasanya bisa dipahami. Itu yang penting dulu. Masuk tak masuk tuh kaji itu kelagilah. Yang penting hari ko kita bergelak-gelak dulu. Iyo.
Ngaji itu harus model tu Pak. Tak boleh pula kita umpamonyo mentang-mentang badan gedang kita penceramah nak marah-marah ke jamaah, jangan. Iko ada juga kadang-kadang penceramah kau Pak, sagalo dak elok dibuatnya Pak. Iko dak do boleh, iko bid'ah, iko haram, iko masuk neraka, bentuk inyonan panitia surga tu. Dak do boleh go macam tu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita hariko harus bergembira Bu. Kita hariko harus senang hati. Kenapa harus senang hati Pak? Kenapa harus bergembira? Kenapa harus bahagia? Karena hariko kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi model itu. Nah, selanjutnya biar jangan sampai ada nambah tanyo-tanyo ke lagi jamaah ko. Dalam hati nak ditanyuan pamonyo nak diucapkan tak do ucap. Sudah itu bersimpan dalam hati. Sesuatu yang selalu disimpan dalam hati biasanya tak bawa mati dibuat. Daripada bertanyo-tanyo dalam hati, uang mana budak itu, kan gitu Bang. Badan gedang, suara kencang, uang manonyo. Jadi saya tadi sudah dikatakan, saya tinggal di Tebo, di Desa Bedaro Rampak Pak. Desa Bedaro Rampak itu kalau kita dari Siko lewat jembatan panjang jalan Padang Lamo. Dari simpang itu sudah Desa Bedaro Rampak namanya Pak. Sampai nanti ujungnya ke Sumber Anum. Nah saya tinggal ada lewat simpang Jalan Asoy pula. Ada pula Jalan Asoy di situ. Luar biasa. Iya. Nah, lewat simpang Jalan Aso itu selalu saya katakan, nyari rumah saya itu mudah nian Bapak Ibu sekalian, mudah nian. Kalau di media sosial saya itu selalu saya sampaikan itu di TikTok, kemudian di FB Pro, kemudian apa lagi umpamanya saya ikutlah kalau itu. Iya. Inyo jangan pula kita ketinggalan dari muda-muda Pak. Iya. Jadi walaupun ada sekarang ini umpamanya dengan kemajuan teknologi itu harus kita ikuti. Saya yakin ketua PHBI ko kenal dengan saya ko baru hari ko lah nyo nengok saya. Inyo nengok di TikTok saya tu lah, makanya nyobungi saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa nama TikToknya? Safwandi, berarti nama tu ada tu. Ya tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi nyari rumah saya tu mudah Pak. Tak ada susah amat. Masuk dari Jalan Padang Lamo itu sekitar 1,5 kilometer masuk ke dalam arah ke Tebolu sana. Kemudian di situ ada rumah pagar tinggi, rumah gedang, kemudian mobil mewah 2 di situ. Setelah itu ada kolam di sampingnya dan di belakang ada kolam. Nah, di samping rumah elok tu rumah saya. Dak do di rumah elok tu dah di sampingnya. Itu gunanya kita bersyukur kepada Allah, ya Bu. Itu gunanya kita berterima kasih kepada Allah. Biarlah orang banyak rezekinya dari kita, tapi kita dapat namo jadilah Bu. Ya Bu. Di mana tinggal Pak Buya? Di samping rumah elok tu tu nyok.
Jadilah tuh. Jadi bukan iko kadang-kadang kita udah, Bu, tengok ke sini. Ada TV di rumah? Ada? Tak, kalau ditanya jawab. Ada TV di rumah? Ada. Tuh yang penting. Bu, TV di rumah itu, televisi yang ada di rumah kita tuh, begitu ibu-ibu ngidupannya, sudah ibu tekan tombol hidupnya nih, onnya kata orang tuh, dihidupan TV kok, sudah itu ibu-ibu nak nyuci, ibu-ibu nak masak, ibu-ibu nak ngepel, ibu-ibu nak nyapu, nak dianing, nak idak, namun TV itu pasti bercakap dewe, iya peda. Jadi hariko maksud saya apa? Saya hadir di rantau Kedanggo, jangan sampai nasib saya sama dengan TV yang ada di rumah ibu tuh. Lagi saya lah dipersilakan oleh MC kita, pembawa acara kita, anak-anak kita yang cantik-cantik itu, yang luar biasa pintar. Jadi dipersilakan kepada Buya Sofwandi, sudahlah Ustadz Buya pulo. Sebenarnya Buya itu Ustadz Tula tuh, tapi karena kenapa dipanggil orang Buya? Kalau Ustadz biasanya itu kalau daerah Jambi kok, Provinsi Jambi, kemudian termasuk sampai ke Palembang dan segala macam, itu dipanggil Ustadz. Kalau para guru-guru, Ustadz, itu dipanggil tuh Pak. Tapi kalau di daerah Sumatera Barat sana, itu biasanya dipanggil Ustadz-Ustadz itu dipanggil Buya. Berarti lah bisa ditebak, berarti Buya kok orang mano? Orang Sumatera Barat. Aslinya Sumatera Barat, Pak. Di mana Sumatera Baratnya? Di Pasaman. Di Pasaman itu di ujung Sumatera Barat, lewat dari Bukit Tinggi. Itu arah ke Medan sana. Jadi kabupaten paling ujung di Sumatera Barat itu, arah ke utara itu adalah Pasaman. Saya orang Kabupaten Pasaman itu. Kecamatannya Kecamatan Rao namanya. Pasaman itu lewat dari Bukit Tinggi, berbatasan dengan Madinah, Mandailing Natal. Bukan Madinah Mekah tuh dah. Madinah, Mandailing Natal. Jadi di situ saya dilahirkan mak saya. Karena yang melahirkan saya mak saya lah. Nah, tinggalnya baru di Tebuk. Nah, jadi maksud saya Bapak Ibu sekalian, sudah ada makan? Iya. Enggak kan? Ada makan bosamu di situ? Ada bawa nasi? Aku itu yang penting dulu. Jauh aku dari Tebuk. Munda ada makan sudah ikut, umpamanya ceramah kok cuma sebentar. Tapi kalau ada pemakan sudah ikut, berarti kan ado nan dianggap kok. Iya Bu? Iya. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudianlah berapa orang anak Pak Buya? Baru berempat orang. Lum adona nikah lum. Kini itu sedang sekolah kalau. Kuliah 3 orang. Kemudian di pondok pesantren di Situbondo 1 orang, kelas 2 aliyahnya.
Lah kelas 3 pula mungkin. Sebab aku belum pernah nengok ke pesantren Tulung. Nyo berangkat dewek lah ke situ. Nyo betino lah anak bungsu. Nak sekolah ke situ Bondo, Sukorejo sana. Berangkat kata saya. Aku belum pernah nengok lum. Nah, dari 4 orang tu berapa orang mae? Baru 1 maknya tu. Iya. Tak pula nak nambah dah. Itulah kadang-kadang kamu ibu-ibu kau. Dikatakan macam berarti nak nambah lah tu. Tidak. Tak ada nak nambah dah. Walaupun boleh lah ya Pak. Ya Pak. Takut bapak tungguannya. Walaupun boleh Pak. Kan ada ayatnya. Ada ayatnya Bu. Surah An-Nisa ayat 2. Apa kata Allah? Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Nikahi Pak perempuan yang elok-elok tu, yang elok-elok Pak. Yang tak ada elok tak usah. Mun tak elok untuk apa? Nikahi perempuan yang baik-baik itu boleh 2, boleh 3, boleh sampai 4 Pak. Mama 4 Pak. Sebab kamu mau undang penceramah hari ko kepala KUA, tukang nikahan ugang. Saya ko tukang nikahan ugang. Masa yo aku nikahan ugang andala? Jadi Bapak Ibu sekalian, tapi ayatku kan belum titik Pak. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau tidak sanggup berbuat adil, jangan cubo-cubo bini lebih dari seko Pak. Jangan cubo-cubo. Kalau tidak sanggup adil, jangan bini lebih daripada seko. Iya Bu. Nan seko kola di papaduan. Walau macam mana pun umpamunan seko kau pertahankan Pak sampai titik darah penghabisan. Wah, kan gitu. Biarlah inyo gawe setiap hari, kalau balik kita nyo mepet manjang bempang. Biarlah Pak. Tak apa-apa, aning lah. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi itu sebagai silaturahmi kita, ya Bu. Sebagai silaturahminya Pak. Jadi biar jangan ada lagi yang bertanya-tanya. Kini kita mulai maulid Nabi. Kok baru nak mulai kok? Lah jam berapa? Jam 10 ya. Sampai jam berapa kita kikirunya lagi kok? Jam 12 Bu. Sampai jam 2. Jangan oi. Jangan Nabi di sekolah suara saya kok kagi nanti malam saya lagi nak ke toilet Pak di dekat Teluk Rendah tu nanti malam. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi si suanggo dikit lagi untuk doang dili tu. Dili tu dulu ya. Kau dulu ya. Ya. Baik Bapak Ibu. Tapi luar biasanya baru tahu pula saya Pak. Rupanya saya punya anak angkat di Sikoba. Siapa namanya Torik? Yang nikah kemarin ke Teluk Langkap. Kebetulan saya pula nak nikahannya, sudah itu ngangkat bapak pula dengan saya. Jadi anak ponakan Pak Imam ya? Ya. Iya. Ada beberapa orang lah baru ingat saya. Oh, kok kemarin waktu nikah Torik saya ketemu gitu. Jadi begitu. Nah, baik Bapak Ibu. Aduh kikiro kipeh kau nak bisa diandang ke diarah ke siko. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita luar biasa Bu. Masyarakat rantau Gedangkol luar biasa. Luar biasanya di mana Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dengan memeriahkan, dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu.
Luar biasa kita antusiasnya Bapak Ibu. Modeliko rupanya masyarakat rantau Gedanggo dengan memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita Pak, Bu, tengok sih kok. Padahal kita tak pernah ketemu dengan Muhammad tuh, betul apa tidak? Tak pernah kita ketemu dengan Nabi itu Pak. Kita tak pernah sholat di belakang Rasulullah. Kita tidak pernah berjuang dan berperang dengan Nabi Muhammad tu, tak do pernah Bapak Ibu. Tak do pernah kita menengok bentuk Nabi Muhammad tu nian lah, tak do pernah. Kecuali Mamat yang ada di seberang tu. Itu sering kita ketemu tu. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak do pernah sama sekali kita ketemu Bapak Ibu. Tapi hari kok kita berbondong-bondong ke Masjid Istiqomah ini untuk merayakan, untuk memperingati kelahiran baginda Rasul. Hari kok kita membuktikan bahwasanya kita juga cinta kepada Nabi Muhammad itu. Kita juga sayang kepada Nabi Muhammad itu. Bapak Ibu sekalian, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh masyarakat rantau Gedanggo termasuk kepada golongan orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi, Bapak Ibu? Ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat ketika itu, Nabi berkumpul dengan sahabat Pak. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ana mustakun li ikhwani. Saya rindu nian kepada saudara-saudaraku. Dengan air mata mengalir Nabi mengatakan itu Pak. Meremang dulu saya kalau membacakan hadis itu, menceritakan hadis itu Pak. Ana mustakun li ikhwani. Saya sangat rindu sekali kepada saudara-saudaraku, kata Nabi. Sehingga sahabat yang ada di sekitar Nabi ketika itu bertanya Pak, ya Rasulullah, apakah bukan kami kok yang merupakan saudaramu? Kenapa lagi engkau rindu dengan kami ya Rasul? Kami yang hidup di tengah kehidupanmu ya Rasul. Kami yang selalu sholat berjamaah di belakangmu. Kami yang berjuang berperang untuk menyebarkan agama ini ya Rasulullah. Kami yang ikut berjihad denganmu. Apalagi yang engkau rindukan dengan kami? Apakah bukan kami kok ya Rasulullah yang merupakan saudaramu itu? Kenapa engkau masih rindu dengan kami? Apa kata Nabi, ibu-ibu sekalian? Kamu bukan saudaraku, akan tetapi kamu adalah sahabat-sahabatku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saudaraku itu adalah mereka yang tidak pernah ketemu dengan aku, mereka yang tidak pernah sholat di belakangku, mereka yang tidak pernah berpuasa denganku, kata Rasul, mereka yang tidak pernah berjuang dan berjihad denganku, kata Rasulullah. Akan tetapi mereka beriman kepadaku, mereka yakin kepadaku, dan mereka mengamalkan ajaran yang aku bawa nanti, kata baginda Rasul. Aku rindu nian dengan saudara-saudaraku yang model itu, yang tidak pernah ketemu dengan aku, kata baginda Rasulullah, tetapi mereka mengamalkan ajaran yang aku bawa, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka Bapak Ibu sekalian? Ikulah kita-kita ini Bapak Ibu. Tidak pernah kita ketemu dengan Nabi Muhammad, tapi hari ini kita berkorban. Ada yang bawa kue, ada yang bawa menyumbangkan air, ada lagi umpamanya yang menyumbangkan materi, ada yang menyumbangkan pemikiran, ada yang menyumbangkan tenaga Bapak Ibu sekalian. Demi terlaksananya kita membuktikan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita harapkan, Bu. Kita mudah-mudahan termasuk yang dirindukan oleh baginda Rasul itu. Hari ini kita bukan sio-sio duduk di sini. Hari ini bukan sio-sio kita berkorban, Pak.
Hari ini kita bukan sio-sio untuk meluangkan waktu. Kita tinggalkan pekerjaan. Mungkin kita nak ke umo, mungkin kita nak ke ladang, mungkin kita nak ke kebun, mungkin kita nak manen, mungkin kita nak proning, mungkin kita nak motong dan segala macam. Hari kok kita peraikan semua kegiatan itu. Kita hadir di sini karena apa? Karena kita sangat cinta dan rindu juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala. Sekali lagi, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, model itu kita membuktikan, Pak. Dan itu semua nanti pasti akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Belum seberapa pengorbanan kita, Bapak Ibu. Tengok sih. Belum seberapa. Oh, Buya, kamilah masak, kamilah ngulaikan, kamilah buat tempoyak, kamilah ngulai ayam segala macam. Belum seberapa. Kalau dibandingkan dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Abu Lahab. Abu Lahab kok iko mama Nabi. Badulur kontannya dengan Abdullah ayah Nabi itu, Pak. Badulur kontan. Beliau adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Senang hatinya lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, sampai saking senangnya dia dengan lahir Nabi Muhammad itu. Padahal, Pak, Abu Lahab itu sudah dijamin masuk neraka, kekal di dalam neraka selama-lamanya, Pak. Makanya satu surah di dalam Al-Quran itu, dari 114 surah itu, surah yang keberapa itu ya? 110 ya. Satu surah diabadikan di dalam Al-Quran. Surah apa? Surah Al-Lahab. Tabat yada abi lahabiu. Satu surah. Celakolah Abu Lahab, celakolah bini Abu Lahab, dan mereka nanti sekeluarga itu, laki bini Tuhan, dicilakon dek Tuhan, akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, kekal dan tidak akan pernah keluar, Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu, setiap hari Senin itu siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukhaffafu azabahu yaumal isnain, kulla yaumal isnain. Diringankan siksanya setiap hari Senin, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia bergembira dan senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya, dia punya seorang budak, seorang hamba, budak, Pak. Bukan pembantu tetapi budak, hamba sahaya. Itu kalau kita zaman dulu kalau punya seorang hamba budak itu bisa diperjualbelikan, Bapak Ibu sekalian. Sama dengan kita memelihara kerbau. Kita punya kerbau, kalau kita nak jual, ya jual, ada orang yang beli. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika itu budak yang ada
yang dimiliki oleh Abu Lahab ketika itu yang bernama dengan Suwaibah. Apa katanya kepada Suwaibah budaknya ini, kepada hambanya nih, Suwaibah, yo kau pergi ke rumah iparku tuh, kan ipar istilahnya Pak, kalau di situ apa namanya, kan bini saudaranya tuh apa namanya, ipar ya. Nah, kau pergi ke rumah ipar saya tuh, nah itu dia akan melahirkan lah, hamil tua. Aminah itu ketika itu sedang hamil tua, Bapak Ibu sekalian. Kau pergi tengok-tengok, inyo suaminya lah dah ada. Kalau nanti lahir keponakan saya tuh, maka lapor dengan aku, kata Abu Lahab ketika itu, Bapak Ibu. Oleh Abu Lahab dilaksanakan. Kau tengok-tengok, kalau sudah melahirkan nanti lapor dengan saya. Akhirnya begitu Aminah melahirkan, sebelum subuh, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pagi harinya Suwaibah melapor kepada Abu Lahab. Apa kata? Tuan Abu Lahab, Tuan Abu Lahab, sesungguhnya keponakanmu telah lahir yang jenis kelaminnya laki-laki, yang diberi nama dengan Muhammad. Bukan main senangnya Pak, taunjaknya kau lu, taunjaknya kaili Pak. Malompat-lompatnya Abu Lahab itu karena senangnya, sehingga balarinya ke setiap simpang perjalanan, Bapak Ibu sekalian. Di setiap simpang itu siapapun orang yang lewat, wahai kamu sekaliannya penduduk Mekah, kamu silakan datang ke rumah saya. Sekarang itu anak keponakanku sudah lahir. Karena saya senang dengan kelahiran anak keponakan saya itu, maka kamu akan saya jamu untuk makan sekaliannya dengan makanan yang sangat lezat sekali, makanan yang paling nikmat sekali. Karena Abu Lahab terkenal dengan kekayuannya ketika itu, berkorbannya, seluruh orang dijamu dengan makanan yang sangat lezat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Aku tak tahu kalau hariko entah ada yang tempoyak baung, ada umpamanya tempoyak patin, itu mungkin ada ibu bawa-bawa, dan itu mungkin makanan yang enak. Nah, akan hadir hariko, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sampai pula ke depan saya lagi. Bapak Ibu sekalian, setelah itu, setelah berkumpul masyarakat kota Mekah, lalu apa kata Abu Lahab diumumkannya ketika itu? Wahai saudara-saudaraku sekalian masyarakat kota Mekah, hari ini karena saya senang dan bersyukur, karena saya senang dan bergembira dengan kelahiran Muhammad ponakanku, anak dari saudara kandungku Abdullah katanya, maka karena senang hati saya tuh sama ko Suwaibah yang hamba saya kok saya merdekakan dengan secara gratis, katanya Pak. Luar biasa. Hamba ketika itu, budak ketika itu, kalau mau merdeka, kalau mau ditebus, itu harganya bukan main mahal. Sama dengan seharga satu onta merah, Bapak Ibu. Unta merah itu, lah pernah nengok unta? Pernah nengok unta? Aku lum. Mungkin bagi yang sudah ke Mekah naik haji, yang sudah umroh dan segala macam, itulah pernah nengok unta. Aku baru sekedar nengok unta yang ada di Jakarta tuh. Nah, Bapak Ibu sekalian, seharga dengan unta merah. Unta merah itu bukan main Pak harganya, sama dengan harga Pajero. Kalau diuangkan dengan harga sekarang, maka harganya sama setara dengan 1,5 miliar, Bapak Ibu. Model itu kalau nak memerdekakan seorang hamba, makanya Bilal bin Rabah ketika disiksa Pak, ditaruh batu di atas punggungnya, kemudian di atas pasir yang panas. Tapi karena ketika itu mulutnya masih mengucapkan Allah, 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 Ahad, 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 itu keluar dari mulutnya. Datang Abu Bakar Pak, datang Abu Bakar melihat Bilal bin Rabah ketika itu yang sudah bergelemuran darah disiksa, kemudian
taruh pula, ditimpu pula lagi dengan batu yang besar. Akhirnya apa kata Abu Bakar, siapa yang punya ini budak ini, maka adalah yang mengaku ketika itu, saya yang punya budak. Mulai hari ini saya akan merdekakan Bilal bin Rabah. Dimerdekakan, dibayar oleh Abu Bakar. Luar biasa Bapak Ibu harganya ketika itu. Namun Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, model itulah pengorbanan daripada Abu Lahab. Makanya diringankan siksonya setiap hari Senin. Kira-kira kalau saya bertanya, Bu, kira-kira ibu mau tidak diringankan siksonya setiap hari Senin tuh? Tapi hari Senin Anda lah. Kok dapat jangan disiksa, iya Bu. Kok dapat jangan ada terbebas gitu dari siksaan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan uswah, merupakan suri teladan bagi kita Bapak Ibu. Suri teladan yang baik. Bukan hanya bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu. Luar biasa Nabi itu mencontohkan. Dan saya juga mengapresiasi untuk desa Rantau Gedanggo Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Kades prestasinya. Dari 100 sekian, dari berapa ratus lah ke desa yang ada di Kabupaten Batanghari kok, alhamdulillah bisa memperoleh peringkat pertama, juara 1 sekabupaten, iya Pak Kades. Kemudian dari sekian ribu pulau desa yang ada di Provinsi Jambi, alhamdulillah Rantau Gedanggo bisa berada mencokol di peringkat ketiga besar Bapak Ibu. Luar biasa capaian itu. Itu karena apa? Karena kita kompak, karena kita bersatu, karena terjalin silaturahmi antara yang satu dengan yang lain, saling bahu membahu, saling tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong kita. Ayo kita gotong royong kata Pak Kades, galo-galo gotong royong. Nanti setelah habis maghrib kita datang lagi ke Siko kata Pak Kades. Insya Allah kita akan datang juga, walaupun membawa kue siso-siso. Jangan yang siso, dibuat pula, iya Bu, buat pula. Pokoknya apunan adonan bisa dimasak lagi setelah acara kita kok, mulai dari zuhur sampai maghrib masak galonya. Sudah itu angkut pula ke masjid kok, kita baca Yasin, kita baca Qul Tahlil, kemudian kita berdoa, setelah itu makan bersama pula, ya Bu. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pokoknya apa kue yang bisa ibu buat yang paling enak, maka berikan yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Jangan ngasih hugang tunan sisiso, ya Bu. Ikonan tak terpakai dengan kita, tak termakan dengan kita, nan lebih dari kita. Itu nan berbagi ke hugang. Cantu bagi nan eloknya. Makanya kata baginda Rasul itu, kalau kamu membuat gulai, maka banyakkan kuahnya kata baginda Rasul. Model itu halus bahasanya. Kalau kamu membuat tempoyak patin, maka banyakkan kuahnya. Apa? Supaya bisa dibagikan kuahnya kepada orang lain. Patinnya makanlah di kita, sampai hatinya pula memacam itu, bagian kuah anda lah ke orang. Alangkah pelitnya hidup ikau. Nah model ini Bapak Ibu sekalian, itu luar biasa gitu.
Maka inilah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, dan itu jugalah yang diterapkan oleh Pak Kades ini. Bagaimana kita termasuk kepada golongan umat Nabi Muhammad. Karena kekompakan itu terjalin silaturahmi, maka salah satu syarat untuk menjadi hei bu, tengok si kau. Nyo gitu Pak, kalau kita lengahan dikitnya ngotalah. Makanya sering aku panggil tuh, biarnya fokus. Tengok, ya Allah. Kalau mulai tegak. Coba dulu. Nah, kalau aku lah tegak, nampak kalau. Lah, Bu, kalau nak terkuat, tutup. Kalau nak nguap, iko idah. Kok tutup idah? Tutup begitu. Ya Bu. Ah. Kalau mulai tegak Pak. Mesin kolah mulai panas. Karena minyak solar jadi mulai panas. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang diterapkan oleh Bapak Kepala Desa kita, bagaimana mengkompakkan kita ini, bagaimana kita terjalin silaturahmi yang baik, bagaimana kita bisa untuk selalu ruhama ubainahum. Tadi saya katakan salah satu syarat untuk menjadi umat Nabi Muhammad itu Bapak Ibu, apa kata Allah di dalam Al-Quran adalah ruhama ubainahum. Tengok di akhir surah Al-Fatah itu, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu memang betul-betul utusan Allah. Wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Dan yang akan menjadi pengikut Nabi Muhammad itu, yang akan menjadi umat Nabi Muhammad itu, syarat pertama asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap yang namanya keingkaran. Yang dimaksud tegas dengan yang namanya keingkaran itu Bapak Ibu, artinya kita menghindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita berimtisalul awamir wajitnabun nawahi, kita junjung tinggi perintah Allah dan kita tinggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu yang dimaksud asyidda'u 'alal kufar. Kemudian syarat yang kedua apa? Ruhama ubainahum. Kemudian syarat kedua, terjalin silaturahmi, saling menyayangi mereka. Ruhama ubainahum, selalu terjalin berkasih sayang di antara sesama mereka. Karena apa? Karena pada prinsipnya, apalagi masyarakat Rantau Gedanggo, kalau menurut prediksi saya Pak Kades, penduduk Pak Kades kok kait-bekait lah kok. Dulur-bedulur lah gitu kok. Iya beda. Mungkin ada sekok dua lah barangkali yang semendo menyemendo ke siko. Ya Bu. Tapi pada prinsipnya kita kok kait-bekait. Masih ada dulur-bedulur, sarumpun bak serai, kemudian seinduk bak ayam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, model itu. Jadi kalau sudah kita kok merasa bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah, kita ini adalah bersaudara, orang-orang beriman itu adalah bersaudara kata Allah. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jangan sampai ada lagi yang tak ada saling tegur sapu. Iya Bu. Iya. Iko kadang-kadang Pak, kadang-kadang mudah nian pula dak do saling tegur sapu kok. Penyebabnya Pak Kades, apalah penyebabnya? Hei, tengok sih kok. Apalah penyebabnya? Gara-gara gulenangko. Gulenang. Apa mako gara-gara gulenangko Pak Buya? Kan gitu umpamanya.
kebetulan markonah ko nak sedekah, inyo nak nganteni anak, ada nama markonah? Nggak ada kan? Itu maku itu namanya aku buat supaya jangan ada nama yang sama. Kebetulan markonah ko nyo nak nganteni anak, nak sedekah. Sudah itu karena biasanya kalau ke sedekah ko kan banyak gulai yang dimasak. Ada gulai umbut, ada gulai nangko. Kita cerita kok jangan nak ngaji sampai ke langit. Iko bukan main ngaji sampai ke langit. Oh di langit macam kok macam mensumbayang idah. Mensumbayang beda nak ngaji sampai ke langit sana. Nah, jadi kita kaji gulai nangko lah dulu. Karena apa? Karena bak kata orang adat tu, apa katanya waktunya nak nyerah gawe? Ada nyerah gawe sih Pak? Waktu nak nyerah gawe, apa kata sahibul hajatnya yang punya hajat tu, walaupun perwakilannya. Ko saya mewakili daripada keluarga markonah ko. Inyo berasa canting nan bisa nyo masaknya nan telap nyo makannya. Tapi kalau lah sampai 2 pikul itu tak telap lagi nyo makan dewe. Nyo serahkanlah kalau nyo ko gawe ko kepada masyarakat. Itu mako ada istilah nyerah gawe ko. Bapak Ibu sekalian, setelah itu mulailah. Biasanya kalau kami di Bedoa 4 tu, kalau kami di Ulu itu biasanya ibu-ibu tu diundang rewang. Rewang namanya. Kalau di Siko apa namanya? Diundang ngiling bumbu. Sudah itu, ya. Ada juga di situ Merdeka. Hari pertama diundanglah ibu-ibu. Meci, saya ngundang kamu mulai dari hariko sampai ke hariko. Hariko kita ngiling bumbu. Iya peda. Nah setelah itu hari kedua biasanya masaknya. Hari ketiga atau malamnya, malam hari kedua itu, hari kedua malam atau hari ketiganya baru makan bersama. Iyo macam tunel. Jadi karena ibu ko tadi mulai dari pagi nyo bantu markonah ko sampailah pula petang ke lagi baru nyo balik dan dak pulo masaknya di rumah. Sementara datuk ko lah nak makan lah lapar di rumah. Nan nyai ko belum ada masak. Karena itu akhirnya apa? Ani ngelelok dulu. Ani ngelelok cito kok. Sudah itu akhirnya yang mecik ko tadi inyo ambil lah baskom kecil. Inyo ambil baskom kecil, inyo ambil lah gulai nangko. Karena datuk di rumah nak makan. Ya Bu? Iya. Karena pakcik di rumah nak makan, mecik ko ngambil gulai lah sedikit sebaskom kecil. Apa nan kata nelayan? Bicik, kamu berpikirlah pula dikit. Orang belum apa-apa. Kamu lah mawak. Tak ngambil. Ya Bu? Iyo. Orang sedekah lu mulai. Kamu lah nak mawak-mawak. Apa nang kata bicik kau tadi? Macam tu nian kau kaku kau. Kau anak ponakan ya kau. Madel itu nian kau. Aku karena pacik kau belum makan di rumah tu Nyo pergi motong tadi kini lenyo lah balik. Aku lo masak karena aku begawe di Siko. Dikit cuma aku ambil kau model itu nian kau bercakap. Sakit nian rasanya. Malu aku di depan uang banyak kau kata-kata macam tu. Nah akhirnya iya pula datang pula yang seorang nyelo. Yo kamu ya nam pula. Masa yo macam itu? Tunggulah orang dulu. Tukanglah orang ngantar ko makito. Ada di antar. Biasanya ada. Aduh. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, akhirnya mulai.
Sampai hati niannya ngangatu aku di depan orang banyak model Tuhan. Tega niannya aku kok. Akhirnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sehingga karena marahnya tadi sehingga tidak ada berteguran lagi. Nan sugang kalau lihat ndak ada berteguran lagi. Gara-gara apa tuh? Gulenang. Nan model itu ngaku mat Nabi Muhammad betul. Nah, jadi jangan. Padahal sesungguhnya yang punya hajat markonah ko tadi ndak pula lah. Ya Bu? Markonah ndak pula lah. Bawa lah karena nyolah nolong. Lah 2 hari nyo nolong di situ Modal ibu ke situ apa? Pisau karter. Pisau karter. Itu cuma. Ya Bu? Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi model itu. Gara-gara itu sudah tidak lagi saling tegur sapa, sudah tidak terjalin lagi silaturahmi. Akhirnya muncullah upat puji di situ, muncullah pergunjingan, mungkin muncullah hasad-hasud dan segala macam, sehingga bercekak gadang. Akhirnya nan anak ponakanku tadi baca itu lah ke mae tadi tu bici itu macam kau macam ini macam tu lah sifatnya tu tembula. Ya Bu? Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang terjadi? Sehingga dari 1, 2, 3 dan banyaklah tak ada saling tegur sapu lagi, sehingga sampai pihak ke pihak. Itu dah tak ada hasil. Itu tuh keluarga kades lah tuh galue. Alah mulai sampai ke situ tuh. Iya Bu. Padahal kades tak pula nyampai pikirannya ke situ. Macam mana desa ko maju, macam mana desa ko aman, macam mana desa ko tidak lagi umpamanya banyak peredaran narkoba. Ada kok pernah peredaran narkoba di situ? Ada? Aduh, tentulah di aku. Ini nanida lah berkurang. Kalau kini lah berkurang, lah mulai habis. Tapi alhamdulillah, aku harus kerja sama nih Pak. Kalau bagi yang punya anak-anak ndak telap di Pak Babin dewek lah. Inyo dewek ke siko umpamonyo. Sementara masyarakat sebanyak ko ndak telap di babin kantip mas dewek mengamankannya. Kecuali kita seluruhnya ikut campur dalam pengamanan. Kalau sekito ko kaulu lah sama kaulu, kaili lah sama kaili kita Pak. Insya Allah apapun yang nak dibuat di desa kita ko pasti akan jadi Bapak Ibu. Jadi apalagi sekedar ulang tahun desa, gampang nian itu Bapak Ibu sekalian. Apalah itu kalau kita kompak. Alhamdulillah, saya yakin dan percaya kita kok adalah orang-orang yang taat beribadah kepada Allah, orang yang menjalankan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu. Sembahyang kita, puasa kita, berinfak sedekah kita, buktinya model ke masjid kita kok kalau dah ada orang berinfak, dah ada orang yang bersedekah, dah ada orang yang berwakaf, tak mungkin selo ikut masjid kita, ya Bu? Iya. Nah, inilah makna ajaran yang dibawa oleh baginda Rasul. Kita laksanakan itu. Kalau itu sudah terlaksana, insya Allah apapun. Makanya Bapak Ibu, 1 ayat Allah mengatakan, Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau penduduk rantau Gedanggo mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan buka pintu keberkahan rezeki. Walaupun berada pada dasar bumi yang paling dalam, Allah akan keluarkan. Sekalipun berada pada langit yang paling tinggi, Allah akan curahkan.
tapi syaratnya apa? Syaratnya kita beriman satu, kemudian yang kedua bertakwa kepada Allah, yang ketiga kita harus kompak. Makanya kata Nabi itu Bapak Ibu, kun kal yadain wala takun kal uznain. Jadi kamu seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Jadilah seperti dua tangan. Jangan seperti dua telinga. Tanganku kompak, ya Bu, ya Bu, kompaknya. Dak telap diangkat tangan kanan dewe ngangkatnya tanpa dikomando, tanpa disuruh, tangan kiri pasti datang nolongnya. Iya tuh. Gatal tangan kiri kita, ndak perlu nak disuruh pula tangan kanan untuk datang menggaruk-garuknya. Inyo datang dewe lah tuh. Ya tuh. Iya. Luko tangan kiri kita kok karena nebas kita di kebun, kemudian kena ke tangan, badarah tangan kita kompamonyo, ndak perlu pula dikasih tahu tangan kanan, pasti cepatnya datang nolongnya, walaupun baju tak pakai bakuyaan selesai. Yang penting darahnya ndak ada keluar lagi, ya Bu. Model itu tangan kok kompaknya, ndak ada pula pernahnya saling dulu mendului dah. Kalau tangan kanan lah dulu, tangan kiri kita kok pasti nyompamunya mundur. Tengok lawang berjalan kali dah. Iya Bu? Iya. Tak ada orang jalan macam gede. Tak ada. Pasti orang berjalan. Kalau yang satu maju, yang satunya mundur. Kata tangan kanan, kau sabar baik tangan kiri. Pokoknya kita sama-sama lah. Kau pokoknya urusan kebersihan itu gawe kau. Itu kata tangan kanan ke tangan kiri. Makanya yang namanya Pak dinas kebersihan selesai di tangan kiri kita kok. Ya beda. Selesai Pak, selesai di tangan kiri. Sudah itu, dak puapo kata tangan kiri. Tibo nanti nan elok-elok kau be tangan kanan katanya. Kalau bersalam dengan kades nanti kau tanya. Itu maku orang bersalam dengan tangan kanan. Ndak ada aja. Ndak ada sopan. Pun pakai tangan kiri. Apa kata? Ndak ada akhlaknya lah udah. Ndak ada beradabnya lah kau. Kan gitu Pak? Orang kalau tidak punya adab, tidak punya akhlak Pak, orang kalau sudah tidak punya akhlak, maka apa yang akan terjadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Makanya kata ahli sufi itu, malaisa adabun fahuwa kirdun. Orang yang tidak punya sopan santun, tidak dobahnya seperti monyet Pak. Tahu beru? Tahu beru. Biasanya kalau kami di Padang tuh, apalagi di Pariaman, itu tukang manjat kelapur. Baru kok tadi, tengok. Baru kok tadi, inyo dikasih rantai, kemudian dikebadan. Sudah itu, inyo dak tukang nak diam dak tuh. Dak do tukang nak diam. Pokoknya nyo keliling. Maju mundurlah sehingga bersih tempatnya tuh, ya tidak Pak? Bersih tempatnya tuh di sekitarnya tuh. Mana yang bisa dijangkaunya itu bersih galonya tuh tempatnya tuh. Pelintasannya kok tadi. Nah Bapak Ibu, karena apa? Karena ini dikebat. Kamu cobalah. Kamu nak semahal apa ibu-ibu kos skincare-nya? Nak semahal apa bedaknya? Nak semahal apapun celaknya, nak semahal apapun lipstiknya, coba kamu lewat di depan monyet, di depan bau, pastinya cibiran. Nak kades lewat di situ, nak bini kades, nak bini imam, nak bini siapa, asal lewat di depan bau, pastinya cibiran.
Ya bu, putih, putih. Tuh. Aduh, orang yang berperangai baru kok banyak. Dadonya nelo air mukonya nengok orang. Apalagi nyolah tak senang dengan orang tu. Tuhan tu. Ya bu. Iya. Apalagi lah sempat pula terbaca WA. Terbaca WA, terbaca ke WA laki. WA laki. Terbaca ke WA laki. Awas. Kenal pula kita yang me-WA kau. Karena kenal yang me-WA kau tadi, akhirnya mulai. Padahal nyo tak tahu tujuan WA itu apa dan segala macam, tak tahu juga. Tapi karena nampak, karena nyo tak sudah senang, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kepada orang tu maka apapun umpamanya kebaikannya pasti tidak akan pernah nampak. Karena kita benci dengan nyo. Kalau sempat berselisih yang memodel itu tuh, siapa yang anu tuh? Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jadi kita harus kompak bu, masyarakat nih, terutama ibu-ibu kok.